Oke, video kita kali ini kita akan bahas tentang desain antarmuka ya, atau user interface design. Nah, capaian pembelajaran kita setidaknya paling tidak kita mengetahui atau cara untuk membuat desain interface yang benar gitu ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas mengenai konsepnya dan prinsip dari desain antarmuka. Nah, kita baca dulu konsepnya. Ya, desain antarmuka itu merupakan proses mendefinisikan bagaimana sistem akan berinteraksi dengan entitas eksternal. Misalnya antara user ya, pelanggan, pemasok atau sistem lain. Kemudian berikutnya adalah mendefinisikan cara di mana pengguna akan berinteraksi dengan sistem, ya, bagaimana memberikan input dan mendapatkan output serta bagaimana sistem menerima dan menjalankan perintah. Artinya di sini bahwa kalau kita baca teorinya, desain antarmuka itu penghubung ya, penghubung antara user dengan program yang kita buat. Nah, itu yang kita rancang. Oke, ini ada, nah ini kalau kita ilustrasikan dalam sebuah gambar, nah seperti inilah gambar yang kira-kira ya. Jadi ada user ya, ada user sebagai pengguna yang akan menggunakan program yang akan kita buat, atau yang akan menggunakan sistem yang akan kita buat. Kemudian ada perangkat ya yang sebagai penghubung untuk melakukan proses pengolahan datanya. Nah, kita seperti inilah kira-kira ya. Kemudian ini adalah masalah-masalah yang biasa terjadi di dalam user interface atau desain antarmuka. Yang pertama, terlalu banyak menggunakan istilah komputer, ya. Mungkin karena yang akan kita buat itu adalah program, memang akan ada banyak istilah-istilah komputer. Kadang-kadang analis sistem itu mendesainnya dengan tidak jelas, ya, karena yang akan mendesain itu adalah analis sistem atau desainer. Tidak mampu membedakan antara tindakan pilihan, apa yang harus saya lakukan dan selanjutnya, pendekatan pemecahan masalah yang tidak konsisten, serta ketidakkonsistenan desain. Nah, ini masalah yang terjadi ya kalau kita yang berasal dari user ya, berasal dari user interface problem. Oke, nah ini adalah ada 17 prinsip dari desain antarmuka atau interface design. Yang pertama yaitu user compatibility, yang kedua product compatibility, yang ketiga itu adalah task compatibility, kemudian yang keempat itu adalah workflow compatibility, kemudian konsistensi, familiarity, simplicity, direct manipulation, control, ya. What you see is what you get, flexibility, responsiveness, kemudian yang 13 invisible technology, robustness, protection, easy of learning, easy of use. Nah, itu prinsip yang harus diterapkan di dalam perancangan antarmuka. Setidak-tidaknya ada beberapa yang harus ada di dalam prinsip tersebut. Oke, kita bahas dari prinsip yang pertama, yaitu user compatibility. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ya, di gambar ini adalah gambar beberapa user, kemudian ada satu desainer. Untuk yang pertama, bahwa semua user bukan desainer. Artinya orang yang akan menggunakan sistem yang akan kita buat itu bukan perancang, ya, sehingga perlu seorang perancang, perlu seorang desainer. Itu yang menyatakan seperti itu. Jadi jangan beranggapan bahwa user yang akan memakai itu adalah perancangnya, bukan seperti itu pengertiannya, ya. Sebaiknya ada orang yang punya ilmu tertentu, punya keahlian tertentu yang menguasai itu, ya, yang menguasai itu. Dan yang kedua, semua user tidak sama. Ya, artinya yang memakai program yang akan kita buat atau sistem yang akan kita buat itu tentu saja setiap orang tidak sama karakteristiknya dengan yang akan kita buatkan sistemnya. Makanya untuk menyamakan persepsi antar user kita perlu perancang. Ya, di mana perancang ini juga harus melakukan komunikasi dengan beberapa user tadi. Seperti itu termasuk dalam user compatibility. Nah,
Berdasarkan gambar tadi, maka dapat disimpulkan bahwa kesesuaian tampilan dengan tipikal dari user. Jadi kita menyesuaikan tampilan sesuai dengan keinginan user. Karena setiap user itu beda kebutuhannya. Si A pengen tampilannya seperti apa, si B tampilannya seperti apa. Nah, dari beberapa perbedaan tadi baru kita satukan, oh yang cocoknya nanti seperti ini. Ya, ini dicontohkan misalnya jika aplikasi diperuntukkan bagi anak-anak, maka jangan menggunakan istilah atau tampilan orang dewasa. Nah, itu artinya kita menyocokkan dengan user yang kita, yang akan menggunakan program yang kita buat. Itu yang masuk dalam kategori user compatibility. Kemudian yang kedua, product compatibility. Produk aplikasi yang dihasilkan harus sesuai, memiliki tampilan yang sama atau serupa, baik yang user dari tampilan awal maupun ahli. Artinya bahwa tampilan yang kita gunakan sebisa mungkin kita buat semua user, mau dia keahliannya apapun, mau dia profesinya apapun, dari yang awal maupun yang punya skill, itu bisa menggunakan program yang kita buat. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, task compatibility. Kita baca dulu teorinya. Fungsionalitas dari tas atau tugas yang ada harus sesuai dengan tampilan. Misalnya untuk pilihan report, orang akan langsung mengartikan akan ditampilkan laporan. Nah, jadi menu-menu yang kita pakai atau pilihan-pilihan yang kita pakai harus sesuai namanya dengan tampilannya. Jangan misalnya namanya laporan apa gitu, tapi yang tampil itu bukan laporan. Seperti itu ya. Kemudian yang keempat, workflow compatibility. Jadi aplikasi bisa berjalan dalam satu tampilan untuk beberapa pekerjaan dengan pertimbangan tidak terlalu overload. Nah, maksudnya bahwa sebisa mungkin aplikasi yang kita jalankan itu bisa mengakses beberapa kegiatan atau beberapa pekerjaan. Nah, jangan misalnya ada beberapa prosedur yang bisa kita lakukan, tetapi ternyata prosedur misalnya A sampai dengan C taruhlah. Nah, dari 3 prosedur tersebut dapat kita lakukan dengan aplikasi yang kita buat. Jangan yang A lain aplikasinya, yang B lain aplikasinya, yang C lain aplikasinya, sehingga tidak nyatu dengan program atau sistem yang akan kita rancang. Kemudian yang kelima itu adalah konsistensi, ya. Artinya desain yang kita buat itu harus konsisten. Nah, ini dicontohkan jika ada menggunakan istilah save yang berarti simpan, maka gunakan terus istilah tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada command button simpan yang secara garis besar simpan itu berarti menyimpan data gitu kan, seperti itu. Maka gunakanlah istilah simpan. Jangan gunakan ada yang simpan, ada yang save misalnya atau ada yang lain seperti itu. Ini kata-katanya harus konsisten. Yang berikutnya adalah konsistensi. Ya, konsistensi. Misalnya, nah ini kayak contoh di sini. Jadi kan ini adalah bagian dari Microsoft Office ya, yang terdiri dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint. Nah, dia konsisten. Contoh konsistensi itu seperti ini. Ini menu-menunya sama, tampilannya sama, tetapi penggunaannya berbeda. Ya, penggunaannya berbeda. Kemudian yang keenam itu adalah familiarity. Faktor kebiasaan mudah mengelahi. Icon disket akan lebih familiar jika digunakan untuk perintah menyimpan. Nah, seperti itu ya. Jadi simbol kata-katanya sebisa mungkin kita buat sefamiliar mungkin. Supaya apa? Supaya pengguna itu bisa mengenali, bisa mengetahui, ya, bisa langsung tahu, oh itu berarti tombol untuk menyimpan data. Misalnya kalau ikonnya disket misalnya seperti itu. Nah, ini contoh ya, contoh kayak di sini ada tampilan e-commerce, contohnya di sini ada yang Lazada ya, seperti ini. Nah, ini kan bisa kita lihat ada perintah beli gitu ya, ada perintah tambah ya, simbol-simbol di sini. Nah, ini dia berhubungan dengan beberapa media sosial yang lain, ada Facebook, ada Twitter, ada Gmail, dan lain-lain. Oke, prinsip yang ketujuh adalah simplicity atau sederhana. Aplikasi harus meringkas segala sesuatu yang ada menjadi lebih sederhana sekaligus bermakna. Nah, jadi buatlah sesederhana mungkin.
Nah, ini contoh dari desain yang kurang bagus ya. Kalau kita lihat ini banyak banget gitu gambarnya. Kayak sebuah layout diagram gitu kan, kemudian di dalamnya terdiri dari banyak sekali informasi. Nah, ini termasuk dalam bad design. Nah, termasuk dalam bad design. Nah, sama juga seperti ini contoh yang berikutnya. Nah, ini ya, banyak sekali tombol yang bisa kita lihat di sini sehingga tidak mempercantik tampilan, ya, tidak mempercantik tampilan. Nah, ini yang benar itu seperti ini, paling tidak kita enak lihatnya, warnanya juga bagus, tampilannya juga bisa kita lihat dengan baik gitu ya. Kemudian mata kita juga melihatnya juga jadi enak gitu, tidak kayak yang dua contoh sebelumnya. Oke, yang kedelapan itu adalah direct manipulation, ya. Penyajian langsung aktivitas kepada pengguna atau user sehingga aktivitas akan dikerjakan oleh komputer ketika pengguna memberikan instruksi langsung yang ada pada layar komputer. Contoh misalnya kalau kita contoh untuk mempertebal huruf cukup dengan misalnya Ctrl B, ya, dan seterusnya. Kemudian yang kesembilan itu adalah kontrol. Jadi berikan kontrol penuh pada user. Tipikal user kan biasanya tidak mau terlalu banyak aturan. Nah, jadi kalau ada perintah untuk nge-save ya udah biarkan user yang mengklik tombol save gitu ya. Nah, seperti itu. Oke, yang ke-10, prinsip yang ke-10 adalah what you see is what you get. Jadi adanya korespondensi satu ke satu antara informasi di layar dengan informasi print output atau file. Jadi buatlah tampilan itu mirip seperti kehidupan yang nyata dari user dan pastikan fungsionalitas yang akan berjalan sesuai tujuan. Contoh, misalnya kita akan mengetikkan huruf A yang keluar di layar, tentu huruf A. Kemudian jika kita print ya juga huruf A gitu. Jadi apa yang kita rancang itulah yang akan kita lihat di programnya nanti. Prinsip yang ke-11 yaitu flexibility. Sistem mempunyai kemampuan untuk mencapai tujuan lewat sejumlah cara yang berbeda. Sistem dapat menyesuaikan diri dengan keinginan pengguna. Bukan pengguna yang harus menyesuaikan diri dengan kerangka perancang sistem, bukan. Tapi sistemnya yang menyesuaikan dengan keinginan pengguna. Ini contoh. Ini contohnya masih di Lazada, di mana e-commerce-nya misalnya menjual alat komputer. Nah, alat komputer yang kita jual itu fotonya yang memang benar-benar asli foto dari komputer tersebut gitu. Jangan komputernya komputer A yang kita jual komputer B. Itu tidak fleksibel namanya. Kemudian yang ke-12 yaitu responsiveness, ya. Jadi harus responsif. Tampilan yang dibuat harus ada responnya, minimal tampilan nunggu dia keluar di layar atau loading atau apa gitu ya, menunggu tampilan itu harus seresponsif mungkin. Jangan menunggunya lebih dari 1 menit misalnya. Itu orang akan tidak responsif gitu ya. Program yang kita buat tidak responsif dan orang tidak akan mau membuka program yang kita buat. Kemudian yang ke-13, invisible technology. User tidak penting mengetahui algoritma apa yang digunakan, ya. Contohnya untuk mengurutkan pengguna yang tidak perlu mengetahui algoritma yang digunakan programmer. Ya, artinya kalau misalnya dia mau mengurutkan sesuatu di dalam program, ya programlah yang mengurutkannya. Di codinglah yang kita urutkan. Kita cari perintah untuk mengurutkan laporan atau informasi yang diinginkan. Kemudian yang ke-14 yaitu robustness atau handal. Dapat mengakomodir kesalahan user, jangan menunjukkan error apalagi crash. Nah, gitu ya. Misalnya pengguna salah menginputkan format email, dapat diatasi dan diberikan feedback. Jadi ada pesan, paling tidak ada pesan bahwa apa yang dilakukan itu salah, mestinya seperti ini, seperti itu ya. Kemudian yang ke-15 yaitu protection. Melindungi user dari kesalahan yang umum dilakukan, misalnya dengan memberikan fitur back atau undo. Jadi kalau misalnya dia usernya salah, ada tombol atau simbol undo, gitu ya, atau back seperti itu. Kemudian yang ke-16 yaitu easy of learning. Artinya aplikasi yang kita buat itu mudah dipelajari, baik itu untuk orang awam maupun untuk yang sudah ahli.
Hal ini akan memberikan motivasi kepada user untuk menggunakannya. Kemudian yang terakhir, easy to use ya artinya aplikasi yang kita buat itu mudah digunakan baik itu yang ahli, pengguna yang ahli maupun pengguna yang awam. Nah, proses untuk membuat desain antarmuka, kalau secara teori ya menurut buku yang saya rujuk itu ada beberapa tahapan. Yang pertama itu menggunakan user skenario. Jadi kita buat dulu skenario. Nah, ini dicontohkan skenario-nya seperti ini. Misalnya, nama skenario-nya itu adalah login atau tampilannya namanya login, aksi aktornya apa, reaksi sistemnya apa. Ya, skenario-nya misalnya memasukkan ID dan password, nanti sistemnya bisa mengecek valid atau tidak data yang dimasukkan, masuk ke aplikasi penjualannya. Ini adalah beberapa alternatif. Ya, skenario-nya seperti apa. Nah, ini contoh dari skenario untuk input transaksi. Nah, ini skenario-nya dari si aktor, ini sistem yang terjadi. Ini alternatif jika skenario ini misalnya terjadi kekeliruan atau kesalahan. Nah, bisa ada alternatifnya. Kemudian yang berikutnya ini adalah setelah kita buat skenario, baru kita tentukan tampilannya. Nah, jadi kalau misalnya ini adalah modul login, oh ini loh tampilannya seperti ini. Nah, ini yang harus kita rancang juga, nak. Ya, harus kita rancang juga. Contoh lain misalnya ini modul home. Nah, ini skenario-nya, ini tampilannya. Ya. Kemudian yang kedua, membuat struktur desain antarmuka. Nah, desain struktur antarmukanya itu dapat mendefinisikan komponen dasar dari antarmuka dan bagaimana mereka bekerja sama untuk menyediakan fungsionalitas untuk pengguna. Nah, biasanya ISD atau diagram struktur antarmuka, interface structure diagram, itu digunakan untuk menunjukkan bagaimana semua layar, bentuk, dan laporan yang digunakan oleh sistem yang terkait dan bagaimana pengguna bergerak dari satu ke yang lainnya. Jadi kita buat struktur desain. Nah, ini contoh. Contoh dari struktur desain antarmuka. Ya, misalnya ada menu utama, nanti menu utamanya terdiri dari beberapa menu, ya. Misalnya ada menu A, menu B, dan menu C. Kemudian menu A juga terdiri dari beberapa form, form A, form B, form C, dan seterusnya. Nah, ini contoh dari struktur interface. Kemudian yang ketiga, membuat prototype. Nah, ini prototype tampilannya. Misalnya ini adalah menu login. Oh, mana tampilannya ini seperti ini, ya. Kemudian yang keempat, evaluasi, ya. Ada beberapa evaluasi. Yang pertama adalah heuristic evaluation, yaitu membandingkan dengan prinsip dasar user interface. Yang kedua adalah walkthrough evaluation, meeting dengan user, dan usability testing. Nah, ini semua sebaiknya juga kita lakukan gitu ya untuk mengakomodir supaya rancangan yang kita pakai itu digunakan benar-benar oleh si pengguna sehingga pengguna bisa familiar dengan rancangan yang sudah kita buat. Oke, berdasarkan penjelasan tadi, silakan dibuatkan desain interface-nya di bab 3 kalau saya tidak salah di template yang saya buat. Silakan dibuatkan tugasnya masing-masing berdasarkan kelompok. Oke, baiklah, saya akhiri video kita kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.